semuanya, sahabat teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ramdhani dan ini rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Hamiza. Saya Fitria. Saya Hefa Sabila. Halo, saya Maulana. Kami dari Program Studi Ilmu Tanah. Mata Kuliah Produksi Tanaman Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit. Nah, kami di sini sedang mengidentifikasi pohon kelapa sawit yang dimana pohon kelapa sawit ini sebagai komoditas utama dalam perekonomian di Indonesia. Nah, komoditas kelapa sawit di sini mengabarating Elais Buyenensis yang berasal dari Afrika Barat. Namun, komoditas terbesar di dunia salah satunya di Indonesia. Nah, manfaat dari pohon kelapa sawit ini cukup banyak karena pohon kelapa sawit ini mengandung dapat menghasilkan minyak, terus untuk manfaatnya itu bisa menjadi minyak goreng, minyak nabati, bahkan bisa menjadi kosmetik. Nah, namun hasil-hasil yang didapat dari pohon kelapa sawit ini tidak mudah karena cukup banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam perkembangan produksi kelapa sawit ini. Nah, mungkin tantangan dan rintangan pohon kelapa sawit ini yaitu dari hama dan penyakit. Nah, mungkin keduanya itu cukup mengganggu dalam mempengaruhi hasil produksi tanaman pohon kelapa sawit. Nah, mungkin rekan saya akan menjelaskan terkait hama pohon kelapa sawit yang terjadi di pohon kelapa sawit di belakang saya ini. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hama apa saja yang di sawit ini. Nah, yang di sini pohon sawit ini mengalami serangan tikus, yang dimana tikus pada pohon sawit ini biasanya berjenis Rodentia manicus, yang gejalanya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada bekas gigitan si tikusnya yang akan menggerogoti di bagian buahnya sehingga buahnya itu tidak akan berproduksi secara maksimal. Dan cara pengendaliannya itu Dijelaskan sama rekan saya Nah, lagi. pengendaliannya itu dapat menggunakan burung hantu dan racun yang bernama rodentisida. Nah, seperti itu guys. Mungkin hama yang terdapat di pohon kelapa sawit di belakang saya ini yaitu hama tikus yang memengaruhi terhadap tang dan buah, yaitu menggigit dalam-dalamnya sehingga produksi dalam pohon kelapa sawit ini cukup memengaruhi lah perekonomian. Nah, selanjutnya kita akan rekan saya lagi terkait penyakit yang terjadi di pohon kelapa sawit ini. Nah, mungkin rekan saya akan menjelaskannya. Nah guys, ternyata di pohon sawit ini selain ada hama, ada juga penyakit yang ada di dalam kelapa sawit ini. Nah, di sini ternyata ada penyakit busuk buah. Ini adalah gejala awalnya guys. Bisa dilihat di sini ada bintik-bintik berwarna putih di buah kelapa sawit. Nah, bintik-bintik putih ini adalah jamur yang hinggap di buah kelapa sawit yang lama-kelamaan akan membuat buah kelapa sawit membusuk. Nah, di sini ada gejala yang sudah parah, guys. Dia akan menyebabkan buah-buahnya lepas dan lama-kelamaan akan membusuk. Karena buah di sini membusuk, maka dia pindah ke sini, guys. Jamurnya sudah menyebar ke tandan di sebelahnya. Nah, itu dia guys. Mungkin karena penyakit ini cukup sangat memengaruhi produksi tanaman kelapa sawit. Jadi dampaknya itu seperti apa ya? Nah, dampaknya itu adalah tandan-tandan ini tidak akan berproduksi maksimal karena ini telah mengalami pembusukan. Dan karena penyebarannya termasuk cepat karena ini jamur dan susah untuk mati, maka produktivitas buahnya tidak akan maksimal, guys. Nah, gitu guys. Jadi karena produktivitasnya mengurang, otomatis memengaruhi terhadap hasil yang akan didapat nanti, sehingga perekonomian untuk
produksi tanaman sawit ini berkurang. Nah, bagaimana sih cara pengendalian dari penyakit ini? Nah, mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu ini Halo. dia. Halo guys. Nah, Halo, nak. Jadi langsung saya jelaskan ya. Jadi busuk buah ini sebenarnya disebabkan oleh yang namanya jamur Marasmius palmivorus, guys. Nah, jamur tersebut kenapa ada di tanaman sawit? Karena tanaman sawit ini sudah matang, terus tidak dipanen-panen, guys. Jadi membusuk di pohon sawit tersebut. Nah, pengendalinya salah satunya itu menggunakan pupuk chips, terus membuang tandan buah tadi yang terkena jamur, dibuang agar tidak menyebar ke tandan buah yang lainnya. Oke, mungkin itu saja. gitu guys. Tadi apa apanya? Tadi ada pembuangan, dibuang tandan busuk tadi biar tidak menyebar, dan pemberian pupuk chips. Nah, itu dia. Jadi kalau misal ada yang memproduksi pohon kelapa sawit, mungkin sedikit tips dari kami dan kelompok kami, yaitu pertama tadi menggunakan racun radioaktisida, terus biologinya itu dengan burung hantu. Nah, terus kalau misal dia berpenyakit, nah pakainya apa? Ada pupuk chips, Nah, terus pakai pupuk chip sama pemangkasan tandan. dan satu lagi yang penting dalam penanaman sawit biar tidak kena penyakit, tanaman yang bibit sawit yang kita pilih harus Yang baik lebih bagus dan tidak terkena serangan hama dan hama pada penyakit. bibit tersebut. Nah, itu dia guys. Nah, mungkin dicukupkan simpulannya, mungkin informasi terkait pohon kelapa sawit ini cukup banyak banget ya guys ya, karena manfaatnya juga cukup, terus juga hama dan penyakitnya itu pasti ada. Cuma bagaimana cara kita mengendalikan. Oke guys, dicukupkan sekian dari kami. Dadah dulu guys. Dadah. Dari kelompok 5. Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next vlog. Dadah.